keturunan yang terabaikan. Pernahkah kita merasa diabaikan oleh istri, oleh suami, oleh anak-anak, oleh teman, tempat kerja, gereja, tetangga, lingkungan? Pernahkah kita terabaikan? Oh, biarin aja seorang istri mengabaikan suaminya, atau anak-anak senang kalau orang tua mengabaikan. Ya, kalaupun dilangkahin ada syaratnya. Anak menjadi korban dari penderitaan seorang perempuan yang dinikahin dan tidak dicintai. Mana rasa hatinya si Yehuda? Aduh, mati sudah ini. Udah senang tadi di jalan, udah nyanyi-nyanyi di jalan, ya, udah penyembahan di jalan, kan begitu kan? Penyembahan tapi banyak masalah di dalam hati. Oh, haleluya. Tiba-tiba banyak tentara dari belakang mengejar. Pasti mereka kaget. Hah? Ada apa ini? Hanya dua kemungkinan, jadi budak atau mati. Dan kalau hari ini kita melihat bahwa dari keturunan Yehuda lahir juru selamat, dan kita tahu Yesus Kristus adalah pengganti atas hidup kita. Mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat datang Bapak Ibu di ibadah kita tanggal 23 November 2025. Sebelum kita mulai, device, semua handphone boleh di silent, dimatikan atau di silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Mari kita mau berfokus kepada Tuhan, karena hanya Dialah Tuhan yang menjadi sahabat kita. Tidak ada satupun yang dapat membalas kesetiaannya. Bagaimana cara Dia memandang kita, bagaimana cara Dia memilih kita. Sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang kita sehingga Dia memilih kita. Sungguh besar pengorbanannya, Dia mengorbankan hidupnya supaya kita dapat diselamatkan. Sehingga mari kita mau menghadap Tuhan, kita mau datang di dalamnya, datang di hadirat Tuhan. Karena Dialah Tuhan Allah, karena Dialah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku firman-Mu. Jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, sebab Dialah Tuhan Allah yang memilih kita bahkan sebelum dunia ini dibentuk. Dia yang memanggil kita supaya kita bisa menjadi alat kerajaan-Nya. Dia mau kita menjadi bait sucinya yang kudus dan tidak bercela. Dia mau kita menjadi mesbah doa bagi keselamatan bangsa kita. Dia mau kita menjadi alatnya. Dia mau kita berguna. Dialah Allah yang telah memilih kita. Kita mau memujikan ini dengan sungguh-sungguh. Kita rasakan kehadirannya. Kita mau rasakan Tuhan hadir saat ini. Karena Dia yang memilih kita, Dia yang merangkul kita, Dia yang memeluk kita.
abaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami, karena Engkau telah memilih kami, karena Engkau telah mengangkat kami Tuhan. Padahal kami tidak layak, tapi Engkau memilih kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya pada pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, karena kami tahu kami mau mengucap syukur bahwa kami tidak layak, tapi Engkau yang layakkan kami. Kami mau memberikan hati kami Tuhan dalam ibadah hari ini untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami tahu apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami Tuhan Yesus. Engkau yang sertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Agar kiranya ibadah ini boleh membawa manfaat bagi kami, karena hanya dekat di dalam Engkau Tuhan lah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang lihat saat ini para jemaat-Mu yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Engkau yang percepatkan langkah kaki mereka Tuhan, supaya kita boleh sama-sama dapat untuk memuji Tuhan, boleh sama-sama untuk dapat merasakan kasih Tuhan. Engkau yang melihat jika mereka sakit, Tuhan yang sembuhkan. Jika mereka malas, Tuhan yang berikan kerajinan. Tuhan yang berikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Nanti Bapak Pendeta PRH Reva Tuhan, kiranya Tuhan yang sertai, bukan karena hebatnya, bukan karena kepintarannya, tetapi karena Tuhan yang berbicara melalui hidupnya. Agar kiranya kami yang mendengar boleh mengerti dan merasakan apa yang Tuhan mau untuk kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau memberikan hati kami, memberikan hidup kami Tuhan, agar kiranya hidup kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, karena Tuhan sudah mengangkat kami, sudah memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Hari ini kita, saya dulu ya. Hari ini kita ada persembahan pujian dari kaum wanita. Jadi nanti setelah lagu ini para ibu-ibu boleh diharapkan untuk dapat memberikan pujiannya. Sebelumnya kita mau tetap berdiri, kita mau angkat pujian, kita mau katakan bahwa kita sudah dipilih dari segala bangsa. Mari kita mau tentang kemuliaan dan hormat.
puji Tuhan. Haleluya. Oke, kami dari ibu-ibu di tempat ini kita mau memberikan pujian karena dialah Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak pernah memandang bentuk dan rupa kita. Dia mengasihi kita dengan sepenuh hatinya, bahkan menjaga kita meskipun melewati badai. Oke, terima kasih untuk para ibu-ibu, termasuk saya sendiri.
yang sudah memberikan pujiannya, bagaimana menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah memandang rupa kita, bentuk dan rupa kita, tapi Dia tetap mengasihi kita. Kita akan memberikan persembahan setelah pujian ini. Seharusnya Bina Harapan, tapi sepertinya Bina Harapan masih kurang sehat. Jadi saya minta Ibu Nia untuk menggantikan berdoa. Jarang-jarang kan? Doa persembahan. Jadi setelah lagu ini nanti Ibu Nia akan membawa kita dalam doa persembahan. Kita mau pujikan bahwa Dialah Allah sanggup, Allah Tuhan yang tidak pernah, Dia selalu Allah yang selalu menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tapi justru Tuhan sediakan. Kita mau puji. Oleh karena segala kasih dan berkat Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan buat Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan Tuhan dapat
kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini, untuk membantu sesama kami Tuhan. Ya Bapa, dan kiranya tangan-tangan yang memberi Tuhan Engkau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, berkati kehidupan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan mereka dapat semakin Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun yang kami berikan Tuhan tidak seberapa, namun kami percaya Tuhan akan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan Tuhan persembahan kami yang tidak seberapa ini di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita mau memberikan persembahan, kita yang bertugas saya persilakan. Mari kita mau bersuka cita sebab Tuhan baik. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dialah Bapa yang telah memilih kita. Dia mengasihi kita. Dia yang menjaga hidup kita. Dia menerima kita meskipun hidup kita tidak layak. Sekalipun di dunia ini tidak ada yang mengindahkan kita, tapi dialah Tuhan yang selalu menyambut kita. Meskipun di dunia ini tidak ada yang mengasihi kita, tapi Dia Tuhan tidak pernah membuang kita. Kita mau angkat pujian ini. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidup
saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya. Oke. Ya, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudaraku sekalian, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, di mana Tuhan masih menolong kehidupan kita. Dan seminggu sudah kita lewati, dan atas izin Tuhan hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, meninggikan Dia yang bertata di dalam kerajaan surga di tempat yang maha tinggi. Nah, oleh sebabnya Bapak Ibu, kita langsung saja kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 31. Kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-31. Kejadian 29 ayat yang ke-31. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini karena hanya satu ayat, jadi mari kita membacanya secara bersama-sama dengan tegas dan lugas. Lembaga Alkitab memberikan judul anak-anak Yakub. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 31. 1, 2, 3. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membahas hari ini tentang topiknya keturunan terabaikan. Ya, keturunan yang terabaikan. Tema nasional PGI tahun ini adalah tentang, ada yang tahu tema PGI? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya. Jadi topik atau tema nasional PGI di tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, kalau tahun lalu itu tentang mari ke Bethlehem, tahun ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ternyata bahwa topik ini atau tema PGI ini memberikan isyarat bahwa keluarga tidak baik-baik saja. Ya. Ternyata mereka melihat dan mereka mencoba menganalisis bahwa keluarga Kristen khususnya ini tidak baik-baik saja. Ternyata ada begitu banyak konflik, ada begitu banyak permasalahan di dalam keluarga. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu keluarga yang sering dilupakan dan didiskriminasi dari pembahasan-pembahasan tentang keluarga ini. Nah, maka saya berikan tema adalah keturunan terabaikan. Ya, keturunan terabaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pernahkah kita merasa diabaikan? Ya. Pernahkah kita merasa diabaikan oleh istri, oleh suami, oleh anak-anak, oleh teman, tempat kerja, gereja, tetangga, lingkungan? Pernahkah kita terabaikan? Dicuekin, tidak diperhitungkan, dianggap tidak ada. Nah, itu kan terabaikan. Pernahkah kita ada di posisi itu? Lalu bagaimana rasanya ketika terabaikan? Atau kita, biarin aja. Ya, malah senang gitu, diabaikan supaya apa? Enggak disuruh-suruh, enggak enggak dipergunakan, enggak difungsikan. Apakah istri senang kalau misalnya diabaikan oleh suaminya? Apakah suami senang kalau istri seorang istri mengabaikan suaminya?
Atau anak-anak senang kalau orang tua mengabaikan? Atau kita jemaat merasa senang kalau kita tidak dihiraukan, kita tidak diabaikan, kita diabaikan maksudnya. Kita merasa senang, yang penting datang ke gereja, duduk, dengar firman, kasih persembahan, lalu pulang. Nggak ditanya-tanya, nggak diinterogasi, kenapa minggu lalu saya tidak melihat ada di bangku, kenapa? Justru kita senang kalau seperti itu kan, tidak ditanya-tanya. Ya. Bagaimana rasanya diabaikan atau justru kita senang? Lalu pernahkah kita berpikir dari keterabaikan itu akan muncul satu permata yang indah? Ya. Ada yang kenal mereka? Pasti kenal dong ketiganya ini. Atau ada yang nggak kenal yang tiga-tiga ini? Lea itu siapa, Joy? Hah? Iya. Terus siapa lagi? Ya, istri pertamanya Yakub. Ya, Yehuda siapa? Hah? Anak keempat dari Lea, Yusuf? Anak pertama dari si Rahel. Ya. Nah, jadi Lea, saya meng-highlight itu, Lea itu dengan tanda merah. Ya, dan Yehuda dan Yusuf. Tiga orang ini menjadi tokoh yang pada akhirnya, ya, yang pada akhirnya akan ada permata yang muncul di keluarga ini. Ada dua keluarga dengan dua tipologi. Ya. Tahu kan arti tipologi? Penggambaran. Ya. Lea. Ya, siapa Lea? Lea itu kakak pertamanya, ya, kakaknya si Rahel dan istri pertamanya dari si Yakub. Nah, ini konteks tentang di mana Yakub, ya, berusaha selama 7 tahun bekerja kepada pamannya Laban, ya, hanya untuk mendapatkan Rahel, yaitu adiknya Lea. Tetapi setelah dia bekerja 7 tahun, akhirnya yang dia dapatkan bukan Rahel, tetapi justru pamannya Laban memberikan Lea. Ya. Lalu setelah itu dia menuntut haknya. Saya maunya Rahel. Lalu Laban mengatakan, tidak apa-apa, genapkan dulu 7 hari pernikahanmu dengan Lea, baru kuberikan Rahel. Asalkan kamu bekerja lagi 7 tahun. Akhirnya dia menggenapi 7 hari pernikahannya dengan Lea. Ya. Lalu setelah itu Laban memberikan Rahel kepada Yakub dan Yakub pun bekerja selama 7 tahun lagi untuk mengesahkan kepemilikannya atas Rahel. Ya, kenapa bisa demikian? Kenapa tidak langsung Rahel? Karena budaya pada masa itu, dan jelas di ayat itu dikatakan bahwa tidak boleh, ya, tidak boleh duluan adik daripada kakak. Ya, jadi harus kakak dulu, baru adik. Nah, makanya Laban memberikan Lea, kakaknya, baru Rahel. Dan itu menjadi budaya pada orang-orang suku-suku tertentu hari ini. Ya, kalaupun dilangkahin, ada syaratnya. Ya, ada yang namanya uang langkah. Uang langkah entah berapa juta lah itu, ya, terserah lah budaya masing-masing lah itu, ya. Nah, itu konteks dari ayat ini perlu kita ketahui. Bapak Ibu Saudaraku, Lea itu sangat menderita pada pernikahannya ini. Ya, harusnya itu pernikahan menjadi satu kebahagiaan. Tetapi Lea justru mengalami penderitaan. Lea justru mengalami penderitaan pada pernikahannya ini. Ya, di ayat itu saja, di ayat ke-31 itu dia mengatakan, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Bayangkan Bapak Ibu, tidak dicintai, artinya dia dihiraukan,
dia diabaikan, tidak dianggap. Artinya kalau tidak dicintai itu kan tidak ada rasa sedikit pun untuk menyayangi, untuk melihat, untuk menatap, bahkan untuk mencium keningnya sekalipun tidak ada. Karena kenapa? Diabaikan. Karena tujuan dari Yakub bukan Lea, tapi Rahel. Tetapi penderitaan itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh Tuhan. Maka penderitaan yang dialami Lea dibuktikan dari anak-anak yang dia lahirkan. Yang pertama, dia melahirkan Ruben. Ya. Dia melahirkan Ruben. Harapannya apa? Dia berharap suaminya akan mencintainya karena dialah yang pertama kali memberikan anak kepada Yakub. Ya. Dia berharap suaminya akan mencintainya sekarang karena dia telah memberikan seorang anak laki-laki. Yakub mencintainya? Berubahkah Yakub terhadap Lea? Tidak. Lalu digas lagi. Ya, digas lagi. Lahirlah Simeon. Harapan Lea di sini apa? Bahwa dia merasa Tuhan telah mendengar bahwa dia tidak dicintai dan oleh karena itu memberikan anak laki-laki lagi. Berubahkah Yakub? Tidak. Ya. Digas lagi, lahirlah Lewi. Ya, dia berpikir bahwa melahirkan 3 anak laki-laki akan membuat Yakub lebih terikat padanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak menjadi korban dari penderitaan seorang perempuan yang dinikahi dan tidak dicintai. Bayangkan keluarga yang seperti ini. Lea sudah memberikan anak dengan sungguh, dengan cinta kepada Yakub, tapi Yakub sedikit pun tidak mencintai Lea. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dari Ruben, Simeon, dan Lewi menjadi korban atas perasaan seorang Lea, seorang ibu. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, ya, kalau istri sudah menderita, hati-hati kita sebagai laki-laki. Mungkin Anda kuat, mungkin Anda sekali tonjok rontok giginya. Tetapi kalau dia sudah berlutut di kamar, dia berdoa kepada Tuhannya yang mendengarkan penderitaannya, maka mulailah waspada akan hal itu. Jangan engkau senang, ya. Tetapi setelah sudah 3 anak yang dilahirkan oleh Lea, maka di anak keempat berubah mindsetnya. Dia sudah tidak lagi berharap untuk dicintai oleh Yakub, tetapi sekarang anak keempat lahirlah Yehuda. Dan Yehuda ini apa yang diharapkan oleh Lea? Dia akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Karena dia menyadari bahwa cinta Yakub tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ya. Meskipun Yakub mencintai dia, pasti tidak akan memenuhi kebutuhannya. Makanya ketika Yehuda lahir, maka apa yang dilakukan oleh Lea? Dia bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dia memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan, bukan lagi untuk dirinya, tetapi sekarang dia berubah mindsetnya dan dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan dia mengalihkan harapannya hanya untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, ya, jangan sampai kita mengorbankan keluarga kita hanya demi perasaan kita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah tentang perasaan. Perasaan itu, kenapa iblis menyerang Hawa bukan Adam? Karena iblis itu menyerang perasaan.
Karena perasaanlah yang menghancurkan segala sesuatu. Ketika hatimu hancur, ketika hatimu kecewa, maka itu akan menghancurkan segala sesuatu. Maka sekarang Lea merubah mindsetnya, merubah rasanya, merubah perasaannya. Sekarang perasaannya hanya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Ya. Akhirnya berubah semuanya. Konsep Lea berubah terhadap Allah. Dia tidak lagi menghiraukan Yakub. Dia menganggap Yakub sebagai suaminya, tetapi dia sudah tidak lagi berharap cinta dengan Yakub, karena sekarang dia hanya berharap cinta dari Tuhan yang dia puji. Melalui siapa? Dia melahirkan Yehuda dan dia bersyukur atas kelahiran Yehuda. Ya. Yang menjadi pertanyaannya, ini sebenarnya topik yang paling penting. Kenapa Allah memilih dari keturunan Lea yang melahirkan Yesus, yaitu Yehuda, dan bukan Yusuf? Bapak Ibu tahu, Yusuf itu adalah tipologi Kristus. Kenapa tipologi Kristus Yusuf itu? Karena Yusuf itu adalah seorang yang sabar, rendah hati, pemaaf, pengampun. Yesus Kristus juga sama seperti demikian. Sehingga Yusuf itu adalah merupakan tipologi atau gambaran dari Kristus. Tapi Yehuda tidak. Tapi pertanyaan paling besar, kenapa justru dari keluarga ini, dari keluarga yang dilahirkan oleh Lea, justru dari sinilah garis keturunan Yesus Kristus. Bukan dari Yusuf. Kalau saya mau buat satu pilihan terhadap Bapak Ibu, kalau saudara punya anak, lebih memilih Yusuf atau memilih Yehuda? Lebih memilih Yusuf atau memilih Yehuda? Oh, belum dapat gambarannya. Oke. Saya kasih gambarannya ya. Yehuda itu seperti apa dan Yusuf itu seperti apa. Yehuda itu seorang yang moralnya rusak. Rusak banget ini Yehuda ini. Sangat-sangat rusak. Sedangkan Yusuf itu kebalikannya. Ya. Apa rusaknya? Apa rusaknya si Yehuda ini? Nih, dia merupakan pengaruh buruk bagi saudaranya. Padahal dia anak keempat. Dia pengaruh buruk. Ya, dia dalam rencana pembunuhan Yusuf. Ya. Kalau di kepolisian ini udah selesai nih si Yehuda ini. Ya, Pak. Ya. Dia dalam rencana pembunuhan. Minimal kalau di penjara ini, kalau ketangkap berapa tahun ini? 15 tahun. Ya. Dalang dari penjualan Yusuf. Coba, udah dibuang. Dia nih, dalangnya ini nih. Ya, dia ngomong sama teman-teman. Anak keempat ini, anak tengah. Anak tengah ini biang keladi memang. Ya. Anak tengah ini biang keladi ini. Dia pengaruhi abangnya, dia pengaruhi adiknya. Yuk, tuh dia datang tuh. Yuk, lu pegang tangannya, lu pegang kakinya, terus gua cari tempat kita mau buang di mana. Kita bunuh dia. Akhirnya dibuang ke sumur. Jatuhlah. Saya tuh tidak tahu apa yang ada di pikirannya si Yehuda ini, kok bisa-bisanya dia berpikir untuk menjual. Ya, coba lihat rencana Allah ini gitu loh. Udah jelas ini tadi awalnya mereka mau membunuh. Yang penting cuma satu tujuannya, bunuh. Ya. Cara dibunuh bukan ditusuk, bukan disiksa. Buang aja ke sumur. Entar juga kelaparan mati sendiri tuh di sumur. Dibuang di sumur. Tiba-tiba muncul ide baru pada Yehuda. Memang kreatif ini si Yehuda ini. Ya, abangnya aja si Ruben diam-diam aja. Justru si Ruben malah yang mau nolong, tidak setuju dengan tindakan Yehuda. Tapi saya nggak tahu, kok Ruben bisa tunduk sama Yehuda? Anak keempat loh.
Ya. Kalau dari garis keturunan sih yang benar-benar satu ibu ya, Yehuda ini adalah anak anak bontot. Nah, biasanya anak bontot itu biang keladi itu. Ya, siapa ini anak bontot sini? ya. Ya, itu ya. Nah, nggak tahu apa yang terpikirkan dengan si Yehuda ini. Nggak tahu lah. Tiba-tiba dia punya ide. Kita jual yuk. Kalau udah kita jual, kita dapat untung. Coba. Ya udah. Akhirnya dia suruh yang lain ngangkat. Diangkatlah itu. Ini perintah Yehuda ini luar biasa ini. Ya. Dia seorang adik, dia juga seorang abang. Tapi abangnya yang paling tua di atas, nggak bisa ngapa-ngapain. Justru mereka yang mengerjakan idenya si Yehuda. Ya, akhirnya diangkat si Yusuf, dijual. Jadilah itu Yusuf, jadi itu barang, dijual lah si Yusuf. Coba, dia itu dalang dari penjualan Yusuf. Ya. Coba lihat, ya, skandalnya si Yehuda ini. Ya, dia itu penipu. Tahu dia penipu apa? Udah kita jual nih ya. Yuk, kita ambil darah binatang, kita ambil bajunya, kita celupin, terus kita datang ke bapak kita. Itu idenya itu. Itu otaknya itu siapa? Yehuda. Akhirnya dicelupinlah baju kemegahan yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Lalu dicelupkan ke dalam darah, datang mereka kepada bapaknya. Dengan nangis-nangis pula itu. Bapak, ada bapak sudah diterkam binatang. Lalu akhirnya Yakub pun menangis. Coba. Idenya Yakub menipu ayahnya, coba. Ya, apalagi skandalnya. Ya, Yehuda menghamili menantunya. Ya. Dia menghamili menantunya, coba. Meskipun itu jebakan ya. Itu jebakan itu. Karena kebudayaan pada masa itu, ketika anaknya Yehuda ini nikah, ya, kalau mati anak pertama, maka harus nikah ke anak kedua. Ya, harus nikah anak kedua. Ketika semua anak mati, maka menantu ini harus dinikahkan kepada si mertuanya. Nah, Yehuda nggak mau. Yehuda tidak mau. Nah, akhirnya siapa nama ceweknya? Tamar. Sehingga Tamar mencari cara. Dia berdandan seperti perempuan sundal. Lalu dia menjebak Yehuda. Sehingga mereka cinta satu malam lah. Antara Yehuda dengan Tamar. Lalu pada saat itu, Yehuda itu tidak bawa uang. Lalu dia berjanji, nanti kalau aku balik lagi, kukasihlah upahmu. Lalu Tamar mengatakan, gue nggak percaya. Berikan dulu jaminan apa? Akhirnya apa yang dia kasih jaminan apa? Makanya baca Alkitab. Aduh, Tuhan Yesus. Ya. Ini cerita terkenal. Akhirnya jaminannya apa? Dia berikan cincin sama tongkat. Cincin itu apa? Lambang kekuasaan. Tongkat itu apa? Lambang kepemimpinan. Semua diberikan kepada perempuan sundal. Pada saat itu Yehuda mengenal dia perempuan sundal. Coba. Ya, wibawamu habis dikasih sama perempuan sundal. Ya. Makanya jangan cari-cari di luar lah. Bersyukur aja apa yang ada di rumah. Mau jelek apa kek, mau bau minyak, mau apa, terserah. Ya. Udah, lihat aja itu. Ih, cantik kali memang. Ih, cantik kali ini istriku ini. Ih, luar biasa. Meskipun udah kegulung-gulung. Yang penting pakai gombalan Kidung Agung. Rambutmu bagaikan kawanan domba. Ah, itu dah. Ya.
Coba, dia menghamili menantunya. Yang mengerikan, dia menjadi hakim dengan membuat aturan sendiri. Ya, ketika Tamar datang dan menuntut haknya, dia mencoba membuat narasi. Bagaimana kalau ada kasus seperti itu? Dia mengatakan, dia harus dibakar. Ya, Yehuda mengatakan, orang itu harus dibakar. Padahal pada zaman itu tidak ada hukum bakar. Yang ada itu kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah, hukumannya apa? Dilempari batu sampai mati. Ini Yehuda membuat aturan sendiri. Nah, ini kadang-kadang ini manusia begini, yang tidak ada di dalam aturan dibikin aturan sendiri. Ya? Dia ngomong, kalau ada orang yang seperti itu, bakar. Coba, bakar. Akhirnya si Tamar menunjukkan cincin dan tongkatnya si Yehuda. Menyesallah Yehuda. Bagaimana coba? Berarti siapa nih yang dibakar? Dua-duanya kan? Harusnya. Tapi coba skandalnya dari Yehuda ini. Tapi Bapak Ibu tahu, dari Yehuda inilah lahir keturunan Yesus Kristus. Ya. Yusuf apa? Ada skandalnya? Enggak ada. Dia penyabar, ya. Dia pemaaf, penuh kasih, tidak mendendam, peduli, tidak tergoda dengan seks. Yehuda? Ya? Yehuda apa? Wah, dia pergi ke tempat pelacuran. Ya, Yusuf udah digodain berkali-kali sama istri tuanya. Mungkin pun talinya, Yusuf, cobalah dulu kau dekatin ini Yusuf. Enggak. Yusuf mengatakan apa? Enggak. Ya, mungkin istri tuanya udah mulai goyang-goyang, tari-tari dangdut di depan Yusuf karena enggak. Coba. Sekarang saya mau tanya, kalau dibuat pilihan, mau punya anak Yehuda atau anak Yusuf? Yusuf. Atau lagi bingung, wah itu kan kalau Yehuda dari keturunannya lahir Yesus Kristus. Aha. Kalau dibuat pilihan, dengan melihat skandal seperti ini, orang rata-rata pasti pilih Yusuf. Kenapa? Harapan kita kalau punya anak seperti Yusuf itu, dia penyabar, dia penurut, dia pemaaf, dia penuh kasih, dia tidak mendendam, dia orangnya peduli, tidak tergoda dengan hal-hal duniawi. Itu kan harapan kita. Kalau Yehuda, enggak. Ini otak pembunuhan nih orang ini. Ya. Menantunya dibantai juga sama dia. Enggak, saya nggak mau punya seperti Yehuda. Saya nggak mau punya anak seperti Yehuda. Ya kalau orang sana mengatakan, amin, 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 gitu kan. Ketika kita punya pilihan seperti itu, pasti kita akan memilih yang membuat kita senang, membuat kita enak, aman. Dan akhirnya jatuhlah kepada pilihan. Kalau ada pemilihan presiden hari ini, pasti Yusuf yang terpilih, Yehuda pasti enggak. Ya, Bapak Ibu, coba kita perhatikan kedua tokoh ini. Yusuf itu adalah tipologi dari Yesus Kristus. Karena dari karakter dan sifatnya itu adalah tipologi dari Kristus. Tapi kita lihat runtutannya seperti apa. Sedangkan Yehuda, dia bukan siapa-siapa, punya skandal banyak. Ya, coba lihat keluarga ini. Ada dua keluarga. Keluarga Rahel dan keluarga Lea. Keluarga Lea ini penuh dengan skandal, dan keluarga Rahel ini baik-baik saja. Benyamin pun seperti itu kan? Tidak ada skandal Benyamin. Ya, hanya satu bapak, dua ibu. Ya, yaitu Yakub. Ya. Yusuf adalah tipologi dari Yesus Kristus. Lalu di mana titik baliknya? Nah, ini paling penting. Lalu bagaimana jalannya? Yehuda itu dipilih oleh Allah untuk melahirkan keturunan Yesus Kristus.
ini terjadi ya ketika terjadi kelaparan di seluruh negeri dan hanya Mesir yang memiliki persediaan gandum. Dan pada saat kelaparan itu terjadi, posisi Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri Mesir. Ya. Tahap pertama, Yakub ayah mereka menyuruh mereka untuk pergi ke Mesir. Ya, apa yang terjadi ketika ayahnya menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir? Yang pergi berapa orang? 10. 10. Analisnya bagus ya. Coba kan 11 yang pergi. Enggak, Benyamin tinggal. Karena 12 kan? 12. Jadi 10 yang pergi, Benyamin tinggal, Yusuf di Mesir. Ya. Jadi 10 yang pergi. Pergilah mereka. Apa yang terjadi ketika mereka pergi? Ternyata mereka ditangkap karena dituduh sebagai pengintai. Mata-mata. Ya, kalau Nia Selatan mata-mata itu ya mata, heureuh. Nah, ini mata-mata pengintai. Mereka dituduh sebagai pengintai. Yusuf tahu itu saudaranya. Yusuf tahu bahwa itu saudara-saudaranya. Tapi dia memastikan apakah mereka sudah berubah. Yusuf ini memastikan saudaranya sudah berubah. Berontak nggak mereka? Mereka garang nggak ketika ditangkap? Karena Yusuf ini ternyata masih trauma dengan saudara-saudaranya ini. Akhirnya dia memastikan tuh. Ya. Lalu Simeon ditahan. Ya, Simeon ditahan. Simeon tadi anak kedua. Oke. Simeon ditahan, yang lain dibebaskan. Berarti yang balik ke bapaknya berapa orang? 9. Simeon akan dibebaskan. Oke, sekarang Yusuf buat persyaratan kepada. Tadinya sih semua ditangkap. Ya, semua ditangkap. Tetapi karena mereka punya cerita kepada Yusuf, kami punya ayah dan segala macam yang sudah tua dan segala macam, akhirnya oke lah. Yusuf masih punya ini. Simeon ditahan, 9 orang dibebaskan, lalu diberikan gandum kepada mereka. Nah, tapi kalau mau Simeon bebas ada syaratnya. Syaratnya apa? Simeon akan dibebaskan dengan syarat jika kembali lagi harus membawa Benyamin. Berat enggak tuh? Ya, anak kesayangannya Yakub. Ya, anak kesayangannya Yakub dan tidak pernah keluar dari tenda itu Benyamin. Tiba-tiba Yusuf mengatakan, kalau kalian kembali lagi bawa Benyamin, kalau kalian mau Simeon bebas. Ya. Anak-anak Yakub kembali dengan berita Simeon ditahan, dan jika ingin dibebaskan, maka pada pertemuan berikut supaya membawa Benyamin. Coba lihat narasi di situ. Ketika Yakub mendengarkan Simeon ditahan, reaksinya biasa aja. Coba baca itu narasi itu. Saya mencoba mempelajari itu parenting orang tua itu seperti itu. Ketika saudara-saudara Simeon itu mengatakan, Simeon ditahan, biasa aja tuh Yakub. Tapi ketika Yehuda mengatakan, kalau mau Simeon bebas, Benyamin harus dibawa lagi ke pertemuan. Wah, enak aja. Coba lihat, marah tuh Yakub di situ tuh. Ya, keras dia. Ya, pada saat itu Yakub tidak setuju karena Benyamin adalah anak kesayangannya Yakub setelah kehilangan Yusuf. Ya, berdebat dia tuh sama Yehuda, enggak, saya nggak mau kasih. Artinya gini, mau ditangkap ke Simeon silakan aja, Benyamin gue nggak mau. Ya, artinya apa? Kalau saya mencoba mempelajari, Yakub ini udah biarin aja itu si Simeon dikorbankan. Yang penting Benyamin nggak boleh dibawa. Coba, ngeri loh. Sampai pada anak-anaknya, istrinya pun udah lewat. Itu keturunan Lea pun tidak dicintai sama si Yakub. Ya, hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, anak itu tidak pernah minta untuk dilahirkan.
Nggak pernah. Kalau Yakub tidak mencintai Lea, kok bisa lahir si Simeon? Kok bisa lahir si Yehuda? Kan? Jadi yang menginginkan lahirnya itu anak siapa? Tapi lihat, Lea pun udah selesai hidupnya. Tapi anak-anaknya pun nggak dianggap. Udah, gue nggak mau Benyamin. Nggak ada itu. Artinya apa? Mau ditahan kayak Simeon, mau jadi budak di sono. Nggak mau tahu. Benyamin nggak mau. Disinilah terjadi perkara-perkara anak di dalam keluarga kalau udah seperti ini. Hanya satu yang disayang, yang lain diabaikan. Akhirnya terjadi apa yang terjadi nanti? Perebutan saham, perebutan aset, perebutan warisan. Itu yang terjadi. Karena orang tua tidak adil memperlakukan anak-anak. Ya, oke. Keberangkatan tahap kedua. Ya, ternyata Bapak Ibu, persediaan makanan habis. Udah mau menipis nih. Ya, persediaan makan habis dan Yakub kembali menyuruh anak-anaknya kembali ke Mesir. Singkat cerita, Yehuda akhirnya memohon kepada ayahnya Yakub. Dan apa yang terjadi? Joy, baca Kejadian 43 ayat 9. Ya, setelah terjadi komunikasi antara Yehuda dan Yakub. Ya, coba baca. Kejadian 43 ayat 9, akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau selama-lamanya. Itu sumpah dari seorang Yehuda. Ketika perbincangan yang alot panas antara Yehuda dengan ayahnya Yakub, ya, karena kekeh ini si Yakub nggak mau, ya. Bahkan Yehuda pernah ngomong, oke, kalau begitu, itu tuh nanti anak-anakku bisa kau ambil nyawa mereka. Yakub bilang begini, hah? Gua udah kehilangan anak, cucu-cucu juga mau kehilangan, enggak lah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perdebatan alot. Akhirnya Yehuda memohon kepada ayahnya, ayolah. Ya. Kalau sampai, ya itu tadi. Ya, coba baca pelan-pelan, Joy. Jangan cepat-cepat. Coba baca pelan-pelan. Jika aku tidak membawa dia kembali, Bapak, dan menempatkan dia di depanmu, akulah yang berdosa. Terus terhadap engkau untuk selama-lamanya. Coba. Dia memohon kepada ayahnya, ayo, biar kami bawa Benyamin. Kalau misalnya aku tidak membawa Benyamin kembali di hadapanmu, maka aku yang berdosa selama-lamanya di hadapanmu. Artinya Yehuda rela untuk dikutuk. Itu sumpah seorang Yehuda. Ini titik balik pertama. Makanya pertanyaannya, lalu di mana titik baliknya? Akhirnya Yehuda bertanggung jawab. Ya. Dia menjamin Benyamin di hadapan bapaknya. Dia bertanggung jawab dan dia menjamin Benyamin. Jika Benyamin tidak kembali, dialah yang bertanggung jawab dan yang akan berdosa atas Benyamin. Coba, dia menanggung tuh. Ini titik balik pertama. Akhirnya berangkat. Wah, kata Yakub, oke, berangkat. Akhirnya Benyamin dibawa. Akhirnya berangkatlah mereka. Ya. Sampailah mereka di Mesir. Kebahagiaan pun datang. Yes. Kebahagiaannya apa Bapak Ibu? Tiba di Mesir. Yusuf menjamu mereka, menyambut mereka, dan memberikan porsi terbanyak dengan Benyamin. Kenapa? Kenapa Yusuf memberikan porsi terbanyak dengan Benyamin? Apakah karena Benyamin adiknya? Dari satu ibu dengan dia?
Bukan. Tapi karena Yusuf memastikan apakah mereka iri atau tidak, karena Yusuf dibunuh oleh rasa iri. Jadi Yusuf benar-benar tuh, karena kan dalam hitungannya Benyamin ini anak bontot. Udah anak terakhir Benyamin ini, karena dianggap Yusuf udah selesai. Udah mati. Mereka masih, yang mereka tahu Yusuf udah mati. Ya. Dan Yusuf memang dibunuh karena keirihatian saudara-saudaranya. Karena masalah mimpi. Nah sekarang, Yusuf ketika adiknya itu muncul di hadapannya dia, dijamulah mereka di meja makan seorang Perdana Menteri. Banyak makanan di sana, tapi porsi terbanyak diberikan kepada Benyamin. Lalu Yusuf memastikan, marah nggak ini orang-orang ini? Masih ada nggak rasa iri di dalam hati mereka ini? Masih nggak nih? Masih nggak nih? Dan saya memastikan, pasti dia fokus dengan Yehuda. Yusuf pasti fokus dengan Yehuda. Karena ide pembunuhannya dia, Yusuf itu adalah Yehuda. Dalang adalah semua Yehuda. Pasti dia fokus dengan Yehuda. Yehuda berontak nggak? Yehuda punya ide baru nggak kalau misalnya saya melakukan ini? Yusuf memastikan apakah mereka iri atau tidak. Karena dia dibunuh oleh rasa iri. Sudah selesai? Belum. Masih belum selesai. Belum selesai ceritanya. Ya. Mereka pun kembali dengan bekal yang sangat banyak. Oh, akhirnya mereka senang nih, bahagia nih. Udah dijamu makan, makanan enak. Oh, makanan sehat lah. Kalau sekarang mungkin namanya makanan sehat. Dikasih daging dan segala. Akhirnya mereka pulang. Dikasih bekal. Dikasih gandum yang banyak. 1 per orang. 1 karung per orang. Wah, dikasih. Wah, mereka kembali. Mungkin mereka lagi bersih-bersih. Wah, senang mereka. Ya. Simeon pun dibebaskan. Ya, mereka pulang dengan gandum yang banyak beserta dengan Benyamin. Oh, mereka bawa kembali tuh Benyamin. Oh, Yehuda senang dong. Ya enggak? Yehuda senang. Simeon bebas, Benyamin ikut. Artinya, wah udah, berarti enggak berlaku lah ini sumpahku dengan bapakku. Karena aku bawa Benyamin. Wah, udah senang mereka di jalan. Wah, jalan luar biasa. Mungkin sambil bernyanyi-nyanyi. Ku berjalan ke Kanaan. Berjalan mereka. Tiba-tiba. Apakah perjalanan mereka mulus? Oh, tidak saudaraku. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena ternyata Yusuf memasukkan cawan emas ke dalam karung miliknya Benyamin. Mereka pun dikejar dan akhirnya hanya Benyamin yang ditangkap sedangkan yang lain dibebaskan. Pembantunya Yusuf marah. Tuanku sudah baik kepada kalian. Kalian disambut, kalian dijamu, kok kalian malah mencuri? Karena cawan itu bukan hanya tempat minum, tetapi tempat di mana Yusuf untuk meramal. Tega sekali kalian, makanya cawan itu penting. Marah tuh. Akhirnya, apa yang terjadi? Hanya yang di dalam karungnya ada cawan itulah yang ditangkap. Dan kebetulan, karung yang ada cawannya adalah Benyamin. Bagaimana rasa hatinya si Yehuda? Aduh, mati sudah ini. Udah senang tadi di jalan, udah nyanyi-nyanyi di jalan. Ya, udah penyembahan-penyembahan di jalan. Kan begitu kan? Penyembahan tapi banyak masalah di dalam hati. Oh, haleluya. Tiba-tiba, ya. Tiba-tiba banyak tentara dari belakang mengejar. Pasti mereka kaget. Ada apa ini? Jangan-jangan mereka mau nambah gandum lagi nih kayaknya nih. Enggak. Ternyata kena mereka. Mereka dikejar dan akhirnya hanya Benyamin yang ditangkap sedangkan yang lain dibebaskan. Ya, tapi dalam sekejap waktu. Ya, mengapa Yusuf melakukan semua ini? Karena Yusuf harus benar-benar memastikan apakah mereka akan meninggalkan Benyamin sebagai budak atau mereka akan bertanggung jawab. Karena kalau Benyamin sudah dibawa ke Mesir, itu akan jadi budak. Itu akan jadi budak.
Apalagi kasusnya apa? Mencuri barang kerajaan. Hanya dua kemungkinan, jadi budak atau mati. Jadi budak atau mati. Sekarang Yusuf harus memastikan, kalau ini si Benyamin ditangkap, dibawa kembali ke Mesir, apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudaraku ini? Mereka, udahlah biarin aja itu si Benyamin, bukan satu ibu juga, dia bukan lahir dari ibu kita, udah biarin aja jadi budak di sono. Toh juga sejarahnya si Yusuf kita perlakukan yang sama, aman-aman aja kita sampai hari ini. Ya, pernah kita menjadi orang Kristen seperti itu? Udahlah biarin aja. Toh juga kita nggak ke gereja, aman. Kita nggak berdoa, aman. Ya kan? Kita juga nggak pelayanan, aman. Aman-aman aja kita. Ya. Saudara-saudara Yusuf, si Yusuf memastikan apakah orang-orang ini bertanggung jawab terhadap Benyamin atau mereka tinggalkan dan kembali kepada bapakku, yaitu Yakub, dan menipu ulang. Ditipu lagi tuh si bapak kami, si Yakub itu. Kira-kira mereka kembali nggak? Kira-kira mereka meninggalkan, mengingat Benyamin bukan satu ibu, apalagi Benyamin adiknya Yusuf, kira-kira mereka tetap kembali ke rumah bapaknya atau mereka bertanggung jawab? Wah, ragu-ragu nih kayaknya nih. Ragu-ragu nih. Ya. Coba ya Bapak Ibu, kita lihat ceritanya. Ternyata tidak. Mereka tidak kembali. Tetapi di tempat yang sama, di mana Benyamin ditangkap, Yehuda langsung naik banding. Yehuda lagi. Udah dia dalang segala sesuatu, sekarang dia yang menjadi dalang dari segala keselamatan. Ketika Benyamin ditangkap, ya, Yehuda langsung naik banding. Bapak, saya mau bicara. Engkau sudah tahu, kami punya bapak begini, perjalanan kami seperti ini. Kami sudah bercerita kepada engkau dan segala macam. Dia cerita tuh, silakan baca sendiri nanti. Dia cerita tuh, ya, kepada si Yusuf. Yehuda naik banding dengan menceritakan histori perjalanan mereka dari awal sampai pada titik Benyamin ditangkap. Bagaimana mereka ketika kembali pertama, lalu engkau menahan Simeon, lalu kami kembali kepada bapakku, dan engkau memohon agar Benyamin kami bawa kembali untuk membebaskan Simeon, dan engkau tahu kami punya ayah yang sudah tua dan hampir mati, dan kalau Benyamin ini tidak kembali kepada ayah kami itu, dia akan menyeberang ke tempat orang mati. Tapi Bapak Ibu tahu, ada yang menarik dari pernyataannya si Yehuda. Apa itu? Joy, baca Kejadian, atau enggak, si Dasman, baca Kejadian pasal 44 ayat 33. Disinilah titik balik terakhir dari seorang Yehuda. Apa yang dia katakan? Pelan-pelan. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anaknya. Berhenti di situ. Apa tadi? Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dia udah tahu kalau Benyamin dibawa ke Mesir ini akan jadi budak. Ketika dia naik banding dengan seluruh antitesisnya, dia mengatakan, biarkan aku yang tinggal jadi budak dan aku substitution si Benyamin. Biarkan aku yang menjadi pengganti dari si Benyamin ini. Inilah titik balik yang puncak dari seorang Yehuda. Sehingga Allah melihat itu. Dan kalau hari ini kita melihat bahwa dari keturunan Yehuda lahir juru selamat, dan kita tahu Yesus Kristus adalah pengganti atas hidup kita. Di sini, di pasal 44 ayat 33, ketika Benyamin ditangkap dan dia naik banding, dan Yehuda mengatakan, akulah yang jadi substitution dari Yehuda, aku menjadi pengganti dari Benyamin.
Allah tidak memilih keturunan Yusuf, enggak. Dia memilih keturunan Lea dari Yehuda karena pernyataan ini. Aku yang akan menjadi pengganti. Aku yang akan menjadi pengganti dari Benyamin. Hanya satu loh ya, hanya satu. Kita harus ingat dulu, hanya satu nih. Kita lihat apanya, frame-nya seperti apa. Ya, ini saya mencoba, ini Yehuda, ini Yakub, ini Yusuf. Ya, ketika dia datang kepada bapaknya di dalam pasal 43 ayat 9, ya, dan kepada Yusuf di dalam 44 di pasal 44 ayat 33. Yang pertama, ketika dia datang kepada bapaknya, apa yang terjadi di sana? Yehuda menjadi penjamin atas Benyamin. Dan Bapak Ibu tahu, Yesus Kristuslah yang menjamin keselamatan kita. Yehuda datang kepada bapaknya seperti Yesus datang kepada Bapa. Ketika dia mengatakan, Bapa, sekiranya ini terhindar dariku, tapi biarlah kehendakmu. Itu jaminan yang diberikan oleh Yesus. Ada jaminan. Ketika Yehuda datang kepada bapaknya, dia menjadi jaminan atas Benyamin. Hanya untuk satu orang. Hanya untuk satu orang. Yaitu Benyamin. Ya. Jaminannya apa? Sebagai tuntutan dosa. Dia mengatakan kepada bapaknya, akulah yang menjadi jaminan. Dan kalau tidak, akulah yang berdosa. Lalu, dia naik banding kepada Yusuf. Apa yang dia katakan? Aku yang akan mengganti. Aku yang akan menggantikan Benyamin. Dalam hal apa? Dalam hal sebagai budak. Dengan satu konsep permohonan. Dia memohon kepada bapaknya dan dia memohon kepada Yusuf. Yusuf ini mewakili, ya, sistem pemerintahan Yusuf ini mewakili dunia dan ini mewakili Bapa. Dan ini tipologi dari Yesus Kristus yang sebenarnya. Yesus Kristus memberikan jaminan atas orang-orang yang berdosa yang sudah diselamatkan. Yesus Kristus juga menggantikan manusia sebagai yang berdosa. Itu. Untuk apa? Karena dahulu kita sebagai budak dari dosa. Hanya untuk satu orang, Benyamin. Hanya untuk satu orang, manusia berdosa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan kenapa dari keturunan Lea, disinilah titik baliknya, dua hal ini. Yehuda memohon kepada bapaknya, Bapak, kami bawa Benyamin, tolonglah. Kalau tidak kubawa kembali Benyamin, aku yang jadi jaminan. Dan aku yang akan berdosa selama-lamanya kepada engkau. Dan ketika Benyamin ditangkap, dan dia mengatakan, aku yang akan menjadi pengganti dari si Benyamin. Bapak Ibu, disinilah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dari keluarga yang terabaikan, tidak dicintai, tidak dianggap. Tapi dari keluarga ini, keturunan Lea, anak keempat, yaitu Yehuda, dari garis keturunan inilah lahir Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa titik balik kita? Hah? Apa titik balik kita? Yehuda dari keluarga yang terabaikan, tidak dicintai, penuh dengan skandal. Tetapi Tuhan memilih keluarga ini menjadi imam. Anak ketiga siapa? Lewi. Dan dari keturunan Lewi, lahirlah hamba-hamba Tuhan hari ini. Yaitu pelayan di rumah Tuhan. Dua loh. Dua. Dari keturunan Lea yang diabaikan. Lahir pelayan Tuhan dan lahir keturunan penyelamat. Yang hari ini kita melayani sang penyelamat itu. Kita Lewi. Kita pelayan Tuhan. Siapa yang kita layani? Tuhan kita
Yesus Kristus, yang itu lahir dari keturunan Yehuda. 2, Yesus Kristus memberikan jaminan. Yesus Kristus juga menggantikan kita, manusia yang berdosa, hanya untuk satu orang, yaitu manusia. Apa titik balikmu? Tanyakan dalam diri kita masing-masing. Apa titik balik kita? Ya. Mungkin dunia mengabaikanmu, tidak dicintai, engkau tidak dianggap, atau hidupmu masih bermasalah. Ya, engkau masih punya masalah dalam hidupmu, engkau belum selesai dengan dirimu. Ya. Engkau masih punya skandal dalam hidupmu. Mungkin dunia akan mengatakan, alah, Yehuda juga begitu. Alah, manusia ini skandalnya luar biasa. Ini kalau Yehuda ini ada hari ini di gereja kita, apa yang kita lakukan? Kira-kira kita berpikir apa kalau Yehuda ada di dalam gereja kita hari ini? Paling kita akan mengatakan, ini si bahur betul. Orang yang berdosa itu, dosanya besar itu, nggak diselamatkan itu. Bapak Ibu ingat, jangan-jangan orang yang kita anggap itu orang berdosa tidak diselamatkan. Jangan-jangan justru dia yang akan menjadi penjamin dari keselamatan gereja kita. Jika suatu hari dia menjadi orang yang diberkati Tuhan, dia mengatakan, Pak Gembala, kalau gereja mau dibangun ke depan, saya mau biayai. Coba. Amin. Amin. Jangan kita mengabaikan orang yang tidak berguna di dalam gereja. Tapi jangan juga kita membuat diri kita tidak berguna. Yehuda dianggap tidak berguna, tapi dialah yang membuat dirinya akhirnya berguna. Mungkin dunia mengabaikanmu, engkau tidak dicintai, engkau tidak dikasihi, engkau ditelantarin. Mungkin engkau menganggap seperti itu. Hidupmu masih bermasalah, masih ngerokok lah, masih mabok-mabokan lah, masih suka ngeslot lah. Udah tobat sih. Wah, saya nggak mau ngeslot lagi. Tapi hidup itu penuh dengan godaan. Engkau masih bermasalah. Ingatlah satu hal, Tuhan Yesus lahir untuk menjamin dan menggantikan dirimu demi keselamatan. Yehuda orang yang tidak berguna, dianggap tidak berguna. Tetapi akhirnya dia berguna. Dan dari garis keturunannya lahir hamba-hamba Tuhan dan lahir Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang bulan 12 tanggal 21 Desember jam 17 ya. Jam 17 di tempat ini. Itu kita akan mengingat. Ingat, yang menyelamatkan kita dari keturunan manusia yang diabaikan. Tetapi dia hadir bukan untuk mengabaikan, tapi dia memberikan cinta, dia memberikan kasih sayang, dia memberikan jaminan, dan dia memberikan keselamatan bagi hidup kita. Mungkin nenek buyutnya, opung buyutnya diabaikan, tetapi Yesus datang dari keturunan itu untuk memberikan cinta, kasih sayang, jaminan bagi hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita merayakan bulan 12, ya, kita memperingati tanggal 21 bulan Desember, bukan baju barumu yang akan mengubah. Jangan sampai kita seperti kuburan yang dilebur kapur, di luarnya megah, di dalamnya bangkai semua. Jangan. Ya, biarlah bajumu, tampilan luarmu itu adalah baju lama, tetapi hatimu sudah dijamin dan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan.